Selamat datang kembali di paragraf 13 dan untuk kalian semua para pengamat 13 siapkan kopi, matikan dulu notifikasi WA grup dan mari kita dari salah satu topik paling sensitif, paling berat tapi juga paling penting dalam sejarah kita sebagai sebuah bangsa. Hari ini kita akan membahas satu nama yang membelah opini publik Indonesia yang disebut Bapak Pembangunan tapi juga dituding dengan banyak kontroversi. Nama yang kalau disebut di ruang makan keluarga bisa bikin dua generasi saling bantah. Nama yang kalau muncul di debat kampus bisa bikin satu kelas pecah di dua kubu. Ya pengamat 13, hari ini kita bahas apakah Soeharto pantas menjadi pahlawan nasional dengan segala kebaikan dan segala sisi gelap yang melekat pada dirinya. Pengamat 13, sebelum kita membahas Soeharto sebagai calon pahlawan atau bukan, kita harus mundur sebentar ke masa ketika Indonesia nyaris hancur sebagai negara. Bayangkan Indonesia tahun 1965. Ekonomi kacau balau, inflasi tembus 650%, konflik politik merajalela, tentara dan partai saling curiga, dan rakyat hidup dalam ketidakpastian. Negara ini seperti mesin tua yang mogok di tengah jalan, semua orang dorong ke arah berbeda-beda. Disinilah Soeharto masuk, bukan sebagai pahlawan, bukan juga sebagai penjahat, tapi sebagai seorang aktor sejarah yang tiba di saat negara membutuhkan stabilitas. Kita nggak akan bahas masa kecilnya terlalu lama karena fokus kita adalah pada gelar pahlawan nasional. Yang perlu kita tahu cuman ini. Beliau lahir di Kemusuk, keluarga sederhana. Latar belakang militer kuat, disiplin tinggi, ikut peta, masuk PKR, punya kemampuan taktis yang dihargai dan secara politik, ia naik bukan karena orasi, tapi karena jaringan dan timing sejarah. Soeharto bukan pemimpin yang lahir dari massa. Ia lahir dari struktur kekuasaan. Peristiwa G30S 1965 menjadi momentum. Banyak versi sejarah berkembang, banyak interpretasi dan perdebatan yang tidak pernah tuntas. Tapi yang jelas adalah Soeharto menjadi figur yang mengembalikan kontrol pada negara. Setelah itu, langkah menuju kursi RI 1 hanyalah soal waktu. Dan disinilah kita masuk pada inti cerita. Indonesia Orde Baru. Pengamat 13, untuk menilai apakah seseorang pantas menjadi pahlawan, kita harus jujur melihat jasa-jasanya. Tidak bisa cuma melihat kontroversinya. Dan objektifnya, Soeharto memang punya kontribusi besar yang tidak bisa dihapus. Di era setelah 1965, Indonesia itu seperti rumah yang habis kebakaran. Soeharto hadir sebagai pemadam yang memadamkan api dan mulai membangun ulang rangkanya. Beberapa pencapaian stabilitas dari zaman Soeharto. Konflik horizontal mereda, ekonomi mulai normal kembali, negara kembali punya arah jelas, aparat diperkuat, struktur pemerintahan dibuat rapi. Bagi sebagian orang, inilah alasan utama Soeharto dianggap layak menjadi pahlawan nasional. Karena tanpa stabilitas itu, Indonesia mungkin terpecah menjadi beberapa negara kecil seperti Yugoslavia. Inilah alasan utama Soeharto disebut Bapak Pembangunan, dan secara historis sulit menyangkal pencapaian ini. Beberapa prestasi yang nyata, mulai dari swasembada beras tahun 1984 mendapat penghargaan dunia juga. Pertumbuhan ekonomi rata-rata tinggi, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, irigasi, lalu munculnya kelas menengah baru, masuk investasi asing besar-besaran, program KB menjadi salah satu program kesehatan publik paling berhasil. Di era itu, Indonesia benar-benar berubah dari negara agraris miskin menjadi negara yang mulai diperhitungkan. Banyak orang tua kita masih hidup di masa itu dan merasakan langsung perubahan drastis dalam kehidupan sehari-hari. Soeharto bukan seorang orator, tapi ia adalah negosiator tenang yang sangat efektif. Di bawah Soeharto, ASEAN berkembang sangat pesat. Indonesia jadi negara stabil di Asia Tenggara. Hubungan dengan negara besar baik, posisi Indonesia di dunia aman, tidak ekstrem kiri ataupun kanan. Diplomasi model Soeharto itu low profile tapi serius. Cocok dengan karakter Asia dan cocok dengan politik internasional saat itu. Suka tidak suka, konsistensi 32 tahun itu punya efek besar. Soeharto membangun negara dengan model pembangunan jangka panjang, sesuatu yang jarang dimiliki negara pasca kolonial. Selama 13 kita tidak boleh menipu diri. Banyak hal baik dari era Soeharto yang masih kita pakai sampai hari ini. Contohnya, sekolah dasar, puskesmas, transmigrasi, koperasi, pembangunan desa. Bukan semua sempurna, tapi efeknya besar. Kenapa pendukungnya Soeharto menilai Soeharto itu layak jadi pahlawan? Itu semua karena ia stabilkan negara di saat kacau. Ia juga membangun ekonomi dari nol. Ia juga membangun infrastruktur dasar.
Ia menciptakan juga ketertiban sosial. Soeharto juga memetakan arah pembangunan jangka panjang. Kalau cuma melihat daftar jasa ini, Soeharto memang terlihat seperti tokoh besar yang wajar jika diberi gelar pahlawan nasional. Sekarang mari kita masuk ke sisi lain dari sejarah yang tidak kalah penting. Sisi yang membuat sebagian orang menolak keras pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto. Nomor 13, kalau tadi kita bicara soal jasanya, sekarang kita masuk ke wilayah yang jauh lebih berat. Wilayah yang membuat sebagian masyarakat berkata, Soeharto tidak layak jadi pahlawan. Karena pahlawan bukan cuma soal apa yang ia bangun, tapi juga soal apa yang ia hancurkan. Stabilitas era Orde Baru memang kuat, tapi stabilitas itu dibangun dengan kontrol ketat. Soeharto mengatur politik sampai ke akar-akarnya. Contoh nyatanya, pembatasan kebebasan pers, pemberedelan media seperti Tempo, kontrol ketat terhadap kampus, pembungkaman oposisi, militer yang sangat kuat. Golkar menjadi mesin kekuasaan. Stabilitas ada, tapi kebebasan dipersempit. Dari sinilah muncul argumen bahwa Soeharto bukan pemimpin demokratis, tapi otoritarian yang tersenyum. Bagian ini paling sensitif pengamat 13 dan kita harus membahasnya dengan hati-hati, tapi tetap jujur. Beberapa peristiwa gelap. Yang pertama itu ada penanganan pasca G30S. Selanjutnya ada kasus Tanjung Priuk, Talang Sari, Timur Timur, penembakan mahasiswa seperti Trisakti dan Semanggi, hilangnya aktivis. Bagi korban, nama Soeharto bukan simbol pembangunan, tapi simbol luka dan kehilangan. Dan mereka bertanya, bagaimana mungkin seorang tokoh dengan catatan pelanggaran HAM dijadikan pahlawan? Kalau ada satu kata yang identik dengan Orde Baru, itu adalah KKN. Era ini disebut sebagai salah satu periode korupsi terbesar dalam sejarah Asia. Beberapa indikatornya itu ada seperti bisnis keluarga cendana yang raksasa, konglomerat kroni, monopoli di banyak sektor, korupsi yang dianggap sistemik. Ada lembaga internasional yang pernah merilis daftar tokoh paling koruptif selama abad ke-20. Dan Soeharto termasuk di sana. Apakah itu akurat atau bias? Perdebatan panjang. Tapi persepsi publik sudah terbentuk. Dan pahlawan, kata sebagian orang, tidak boleh punya warisan korupsi besar itu. Di era Soeharto, hidup sebagai tokoh oposisi itu sulit, sangat sulit. Contohnya, pembatasan partai hanya 3. Yang kedua ada pengawasan ketat aktivitas politik. Lalu juga ada sensor sangat ketat, tekanan terhadap LSM, pengaruh kuat militer dalam sipil. Itu tuh bikin politik jadi satu warna, dan warna itu adalah warna penguasa. Pengamat 13, tidak ada masa kejatuhan yang tidak pahit. Krisis Asia 1997 menghantam semua negara, tapi Indonesia jatuh paling keras. Alasannya karena ekonomi terlalu bergantung pada utang, kebijakan terpusat di satu orang, kronisme yang membuat sistem rapuh, sistem politik tidak siap menghadapi bencana. Rakyat marah, mahasiswa turun ke jalan, korban berjatuhan, dan akhirnya Soeharto turun dengan tekanan luar biasa. Jatuhannya menyisakan trauma. Trauma ini membuat sebagian generasi menolak keras jika Soeharto diberi gelar pahlawan nasional. So, pengamat 13, kita punya 2 gambaran ekstrim. Di satu sisi, Soeharto sebagai pembangun negara, tapi di sisi lain, Soeharto itu sebagai penguasa otoriter. Itulah kenapa topik ini selalu memecah 2 kubu besar. Yang kubu pro berkata, dia menyelamatkan negara dari kekacauan, dia membangun ekonomi, dia memberi stabilitas. Lalu ada dari kubu kontra, dia melanggar HAM, dia koruptif, dia merusak demokrasi. Dan yang menarik, dua-duanya itu benar pada konteks masing-masing. Soeharto adalah paradoks, ia pahlawan bagi sebagian orang dan antagonis bagi sebagian lainnya. Pengamat 13, gelar pahlawan nasional bukan cuma urusan sejarah, ia juga urusan politik. Kenapa? Siapa yang disebut pahlawan menentukan arah narasi nasional. Setiap rezim punya preferensi sejarahnya sendiri. Pemberian gelar sering mencerminkan kepentingan politik masa kini. Gelar ini mengatur memori kolektif bangsa. Ketika seseorang dijadikan pahlawan, negara bilang, ini tokoh yang harus kamu hormati. Dan itu punya konsekuensi politik besar. Contoh tokoh bersejarah yang dulunya kontroversial tapi dijadikan pahlawan. Ini penting agar konteksnya adil. Dalam sejarah dunia, banyak tokoh masa lalunya kelam, tapi tetap disebut pahlawan. Contohnya, Winston Churchill menyebabkan jutaan India kelaparan. Thomas Jefferson, pemilik budak.
Julius Caesar, diktator, Napoleon, invasi brutal, bahkan tokoh Indonesia seperti beberapa panglima perang yang sejarahnya berdarah. Tapi buku sejarah hanya memuat sisi pahlawannya. Karena pahlawan adalah konstruksi politik, bukan hanya fakta sejarah. Jadi apakah Soeharto layak jadi pahlawan nasional? Jawabannya tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Jika yang dilihat dari sisi stabilitas, pembangunan, ekonomi, diplomasi, maka ia layak. Tapi jika yang dilihat dari sisi HAM, KKN, otoritarianisme, kerusakan demokrasi, maka Soeharto tidak layak. Tapi menurut saya, Soeharto itu bukan malaikat, bukan juga setan. Ia adalah manusia yang mengambil keputusan besar di masa yang kacau dengan hasil yang masih kita rasakan sampai hari ini. So, terima kasih untuk semua pengawal 13 yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya Pai dari paragraf 13 undur diri. Terima kasih.